Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan, Bogor sekarang ini juga sering disebut dengan Negeri Sunda. Yuk simak lebih lanjut raja-raja kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Sri Bandungga Maharaja, menjabat pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi, bertahta di Pakuan. Yang kedua, Surawisesa, yang menjabat pada tahun 1521 sampai 1535 Masehi, bertahta di Pakuan. Yang ketiga, Ratu Dewata, menjabat pada tahun 1535 sampai 1543 Masehi, bertahta di Pakuan. Yang keempat, Ratu Sakti, menjabat pada tahun 1543 sampai 1551 Masehi, bertahta di Pakuan. Yang kelima, Ratu Nilakendra, menjabat pada tahun 1551 sampai 1567 Masehi, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana. Yang keenam, Yusuf Raga Mulia, menjabat pada tahun 1567 sampai 1579 Masehi, memerintah dari Pandeglang. Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jayabupati pada tahun 923 Masehi. Pada masa pemerintahan Sri Bandungga Maharaja atau Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi, kerajaan Pajajaran ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Berikut ini peninggalan kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Babat Pajajaran. Yang kedua, Cerita Parahyangan. Yang ketiga, Cerita Waruga Guru. Yang keempat, Prasasti Batu Tulis yang sekarang ini terletak di Bogor. Yang kelima, Prasasti Sahyang Tapak, terletak di Sukabumi. Yang keenam, Prasasti Kawali yang sekarang terletak di Ciamis. Yang ketujuh, Tugu Perjanjian Portugis. Yang kedelapan, Taman Perburuan, sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Di sini saya akan menjelaskan cerita Parahyangan. Cerita Parahyangan merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Selanjutnya, cerita Waruga Guru. Cerita Waruga Guru adalah naskah Sunda klasik yang ditulis pada kertas daluang dengan aksara Sunda kuno. Naskah ini diperkirakan ditulis pada sekitar akhir abad ke-17 atau sekitar awal abad ke-18. Berdasarkan media tulisnya, naskah ini dianggap sebagai naskah Sunda kuno yang paling muda dan termaksud ke dalam naskah periode transisi yang bernuansa Islam. Isinya menceritakan kisah Ciung Manarang Berikut ini masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran pada saat masa kepemimpinan Sri Bandungga Maharaja atau Sri Siliwangi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang tidak pernah punah dan selalu hidup di hati secara abadi. Masa keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran hancur rata dengan tanah pada tahun 1579 akibat serangan Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sri Mansri Wacana dari Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran dirampas oleh Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf.